Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Pada siang hari ini, Jumat tanggal 14 Juli 2023, akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan. Untuk jadwal Jumat pada siang hari ini, yang bertindak sebagai khotib dan imam yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Hafidhullah ARMM, sedangkan sebagai Bilal yang terhormat Bapak Abdul Malik. Sedangkan untuk Jumat yang mendatang tanggal 21 Juli 2023, insya Allah yang bertindak sebagai khotib dan imam yang terhormat Bapak Ustadz Imam Subagat, sebagai Bilal Bapak Haji Muhammad Fatoni, muadzin Bapak Muhammad Anwar, dan sebagai protokol Bapak Amanwo. Pemberitahuan selanjutnya datangnya dari remaja Masjid Baitur Rahim, Gunungannya Tengah, Surabaya. Bahwasanya dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, remaja Masjid Baitur Rahim akan mengadakan serangkaian acara yang insya Allah akan dilaksanakan untuk kegiatan santunan anak yatim pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pukul 15.30 WIB atau pada sholat asar yang bertempat di Serambi Masjid Baitur Rahim. Untuk acara selanjutnya yaitu tahlil dan mau'izatul hasanah yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pukul 19 WIB atau pada sholat isya yang bertempat di Serambi Masjid Baitur Rahim, yang insya Allah tahlil akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Fatoni Dimyati dari Mojogeneng, Mojokerto, dan mau'izatul hasanah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mas Ahmad Muhammad dari Krian Sidoarjo. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya disampaikan banyak terima kasih. Pemberitahuan selanjutnya untuk laporan hasil kotak amal pada Jumat yang lalu sebesar Rp10.780.000. Laporan hasil parkir emas sebesar Rp95.000. Dan sedekah nasi bungkus dan minuman dari TPQ Al Barokah, yang kedua dari TPQ Muhajirin, dan yang ketiga dari hamba Allah. Kami atas nama Takmir Masjid Baitur Rahim mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi hajat para penyumbang maupun hajat kita semua,
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi yaumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pemberitahuan dari takbir Masjid Baitur Rahim. Akhirul kalam wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين زمرة المؤمنين روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas shalah Hayya 'alas shalah Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina nasaral Islam syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa syirajan munirah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhilna darul khulud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى جل جلاله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqal Alim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Pada saat ini kita berada di penghujung tahun 1344 Hijriah. Kita menuju tahun baru Islam 1345 Hijriah. Dengan bertambahnya tahun, bertambah pula usia kita. Tetapi pada hakikatnya dengan bertambahnya tahun usia kita berkurang. Artinya apa? Artinya kita dekat dengan yang namanya kematian. Kalau sudah dekat dengan yang namanya kematian, apa bekal yang harus kita bawa di hadapan Allah? Apa amal yang kita andalkan di hadapan Allah?
apa sesuatu yang kita tunjukkan kepada Allah. Oleh karenanya kita diingatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mampu mengevaluasi amal perbuatannya. Sebagai satu contoh, misalnya di pagi hari, mulai pagi tadi sampai detik ini, mulai terbit fajar sampai detik ini, ketika kita evaluasi banyak mana antara baik dan buruknya. Ketika kita menghitung dan mengevaluasi ada baiknya, berarti kita bersyukur. Mengapa kita bersyukur? Karena orang yang melakukan kebaikan itu semuanya ma'unah, pertolongan dari Allah. Tanpa pertolongan dari Allah kita tidak bisa melakukan satu kebaikan. Kita tidak bisa melakukan amal yang berprestasi. Karena dengan pertolongan maka kita mampu untuk melakukan satu kebaikan. Begitu juga sebaliknya, ketika di pagi hari sampai detik ini kita hidup, kita evaluasi, hasilnya adalah masih ada kemaksiatan. Tentunya kita harus taubat, kita harus istighfar, kita harus mohon ampun kepada Allah. Mengapa demikian? Ketika kita pagi tadi sampai detik ini ada kekhilafan, belum sempat mohon maaf kepada Allah, pasti ketika kita kembali pada Allah akan mendapatkan sanksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, evaluasi tidak hanya di penghujung tahun, tapi setiap detik, setiap hembusan nafas, setiap detak jantung kita evaluasi. Mengapa demikian? Karena dengan mengevaluasi itu dan dibarengi dengan tafakur dan dibarengi dengan berpikir, sedikit demi sedikit akan mendapatkan satu perubahan yang ada pada diri kita masing-masing. Makanya kita diingatkan, siapa yang berpikir satu saat maka nilainya lebih baik daripada ibadah 1 tahun ibadah sunnah yang tidak dibarengi dengan tafakur. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, makanya di dalam Al-Quran kita diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang dipanggil adalah orang yang beriman. Takwalah kepada Allah. Wal tantur nafsum ma qaddamat ligot. Dan hendaklah setiap diri kita mengevaluasi, melihat amal apa yang kita bawa ketika menghadap di hadapan Allah. Wattaqullah.
Diulangi lagi, takwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui baik secara zahir maupun secara batin apa yang kita lakukan. Itu adalah orang yang cerdas, adalah orang yang mampu mengevaluasi zahir batin terhadap amal dan perbuatannya. Kemudian yang nomor 2, orang yang cerdas adalah wa amila lima ba'dal maut. Wa alima lima ba'dal maut. Beribadah untuk bekal ketika kita menghadap Allah. Apa yang kita bawa ketika kita menghadap kepada Allah? Apakah finansial? Tidak. Apakah harta benda kita? Tidak. Apakah keluarga kita? Tidak. Yang kita bawa adalah amal perbuatan. Keluarga ditinggal, finansial ditinggal, teman-temannya ditinggal, seluruh ditinggal. Tinggal kita menghadap kepada Allah, membawa amal perbuatan kita. Oleh karenanya Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada diri kita, ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam, akhirat tempat memanen. Karena di dunia ini tempat untuk mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Sebagai satu contoh, ketika seseorang pergi umroh, pasti membawa bekal. Bekal finansial, bekal apapun maupun ilmu dibawa dalam rangka untuk menjalankan ibadah umroh. Apalagi ini kita kembali di hadapan Allah, tidak ada batasnya. Kita kembali di akhirat, tidak ada batasnya. Khalidina fiyya abada, selama-lamanya. Kalau kita tidak punya bekal, pasti kita akan menyesal, pasti kita akan mendapatkan sanksi di hadapan Allah. Oleh karenanya, amal ibadah, amal yang baik itulah bekal dalam rangka kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian wal ajiz, orang yang bodoh, orang yang lemah, orang yang tidak pintar. Siapa orang yang bodoh itu? Man attaba'a nafsahu hawa, tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang bodoh itu adalah orang yang selalu menuruti hawa nafsunya. Ada yang namanya nafsu amarah. Nafsu amarah ini nafsu yang setiap detik, setiap saat, kapanpun dan dimanapun kita berada, mendorong seseorang untuk berperilaku tidak baik. Itu nafsu amarah. Nafsu amarah itu tidak henti-hentinya selagi kita masih hidup. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua hal. Ada dua hal yang dimasukkan oleh Allah di dalam diri kita. Pertama, nafsu amarah, mendorong seseorang untuk berperilaku yang tidak baik, untuk berperilaku yang menuju satu kemaksiatan setiap detik, setiap saat, setiap hembusan nafas ini. Kemudian yang nomor 2, yang namanya nilai-nilai takwa. Dua hal inilah
yang selalu mempengaruhi terhadap diri kita akan melakukan satu perbuatan. Sebagai satu contoh, Jumat ini sebelum semuanya hadir di sini, pasti ada yang mengatakan saya harus ke masjid. Kemudian di sisi lain ada orang yang mengatakan, wah saya tidak ke masjid, saya sibuk untuk bekerja. Dua hal ini selalu berkomunikasi. Dua hal ini selalu beradu argumentasi. Setelah beradu argumentasi, ada yang menang. Kalau nilai-nilai takwanya menang, berarti kita duduk di masjid ini. Tetapi kalau nilai-nilai takwanya kalah, yang menang adalah fujur nafsu, pasti kita tidak datang di sini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada yang namanya nafsul mutmainnah. Apa nafsul mutmainnah itu? Nafsu yang tenang. Kenapa nafsul mutmainnah itu tenang? Karena diimbangi, didampingi dengan nilai-nilai keimanan. Oleh karenanya, iman yang ada di dalam diri kita, kita berupaya. Berupaya bagaimana? Bagaimana iman yang ada di dalam diri kita itu semakin hari semakin meningkat. Bukan sebaliknya. Iman yang ada dalam diri kita itu semakin hari semakin menurun. Jangan sampai seperti itu. Itulah orang yang bodoh adalah orang yang selalu menuruti hawa nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kemudian berikutnya, orang yang bodoh nomor 2 itu siapa? Orang yang selalu berangan-angan. Saya kepingin menjadi orang yang baik, tetapi tidak mau beribadah. Saya kepingin menjadi orang sukses, tapi tidak mau ikhtiar. Saya kepingin jadi orang yang dekat dengan Allah, tapi ibadahnya males. Itu namanya tamanni, ngelamun. Tidak mungkin terwujud karena tidak ada ikhtiar. Makanya di dalam Al-Quran kita diberikan satu informasi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau diri kita tidak mau merubah sifat-sifat yang kurang baik menjadi baik, maka masih tetap kita mempunyai satu sifat-sifat yang kurang baik. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita simpulkan materi khutbah pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama, orang yang cerdas adalah orang yang apa? Orang yang melakukan. Al-ajiz, orang yang cerdas adalah orang yang apa? Al-qayyis man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Mampu mengevaluasi setiap detik, setiap saat, dan beribadah untuk bekal kita menghadap kepada Allah. Dan orang yang bodoh, orang yang menuruti hawa nafsunya, nafsu amarah, dan berangan-angan tetapi tidak mau melakukan ibadah. Demikianlah materi singkat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya pribadi saya dan umumnya yang hadir dalam kesempatan yang baik ini. Aku liqul yada astagfirullah innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم يا حافظ يا نجيب يا لطيف يا ولي الله. اللهم إنا نسألك ألف قوة وألف بركة وألف نعمة وألف رحمة وألف دواء وألف حاجات وألف سلامات وألف رزق وألف مغفرة في الدين والدنيا والآخرة بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.